Heho Pop gengs! Yang tersisa dari perang hanyalah puing-puing. Di sebuah lokasi rahasia jauh di dalam hutan Prancis, terdapat bunker militer. Luas berdinding batu padat yang terukir. Ditemukan oleh beberapa orang yang mengabadikan foto di ruangan luas itu. Di dalamnya dipenuhi saksi-saksi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Saksi-saksi bisu yang terdiri dari truk militer Perang Dunia Kedua yang sudah berdebu meski kondisinya masih bagus. Kendaraan pengintai bersenjata ERC-90 dari tahun 70-an. Meriam Jerman dari Perang Dunia Pertama yang telah disimpan selama seabad. Fasilitas militer Prancis dari Perang Dingin. Kondisi kendaraannya seperti bukan dari sisa perang. Bannya tidak kempes dan tidak ada karat. Sebab itulah banyak yang menduga bahwa semuanya baru saja dipindahkan ke tempat ini. Apalagi ada lorong beton yang memiliki pipa dan listrik masih utuh. Tapi bisa jadi itu digunakan oleh warga sekitar karena telah ditinggal lama. Karena ada bekas budidaya jamur dan berkarung-karung pasir. Masih dari negeri anggur, dekat dari pantai Omaha, Normandia, Prancis Utara. Lebih dulu ditemukan sebuah bunker yang menampung pasukan Nazi di masa Perang Dunia Kedua. Lokasinya cukup tersembunyi, melewati semak belukar dan jalan setapak. Bunker ini jika dari atas sulit dibedakan dengan landscape di sekitarnya. Tapi ketika kamu berada di dekatnya, kamu bisa melihat bahwa itu adalah bunker yang sangat luas yang tertutup oleh rumput dan tanah. Setelah dibersihkan dan dihubungkan beberapa reruntuhannya, bunkernya pun mulai terlihat jelas. Sebuah struktur bangunan ruang bawah tanah yang isinya sangat bercerita. Pertama kali ditemukan tahun 2006 oleh Josh Gates dan tim. Bunker ini berupa kompleks terowongan. Berisi sisa-sisa perlengkapan inap sementara untuk para tentara. Sisa senjata yang sudah usang. Beberapa diselimuti lumut dan berkarat. Beberapa masih berdiri di tempat awalnya digunakan. Disinilah tempat tentara Nazi bersembunyi dan mengatur nafas selama operasi D-Day, invasi lintas lautan terbesar dalam sejarah, yang berlangsung pada Perang Dunia Kedua. Berhubungan dengan D-Day, sebuah penemuan patung perunggu elang Nazi seberat 300 hingga 400 kg tidak hanya menjadi pembawa cerita masa Perang Dunia lalu, tapi juga berkah bagi penemunya. Ditemukan di lepas pantai Uruguay, patung ini dulunya dibawa oleh kapal Graf Spee, lalu tenggelam di tahun 1930 selama Perang Dunia Kedua. Setelah diangkat dari dasar laut, patung ini disimpan di sebuah gudang yang dijaga ketat. Mahkamah Agung setempat memutuskan bahwa Uruguay lah yang menjadi pemilik sah. Lalu penemunya Alfredo Etchegaray akan ditawarkan setengah keuntungan jika penjualan patung ini berhasil. Diyakini laku hingga 10 juta pound sterling atau sekitar 183,4 miliar rupiah. Berarti yang didapatkan penemunya adalah sekitar 91 miliar rupiah. Hanya saja, pelelangannya belum dilakukan karena desakan dari pemerintah Jerman. Jika patung ini dipamerkan, kekuatannya akan memuliakan kembali Nazi. Seperti yang diketahui banyak orang, ini adalah patung propaganda Nazi, simbol kekuatan partai pimpinan Hitler. Salah satu keahlian Nazi yaitu bersembunyi, dan yang paling keren pernah ditemukan di timur laut Polandia, yang dicurigai sebuah jaringan terowongan bawah tanah yang diduga menyimpan harta karun simpanan Nazi dari masa perang. Penemuan diawali lubang segi 4 di tanah. Lalu setelah ditelusuri ke bawah, ada ruangan sempit yang panjang. Ditemukan secara tidak sengaja di sebuah hutan. Dipercayai terowongan ini mengarah ke sebuah ruangan segi 4. Juga dipercayai ini adalah sebuah bunker, yang kurang lebih isinya seperti ini. Mengutip The First News, kompleks bunker ini dapat dari zaman Reich ketiga, adalah situs jenis ini yang paling terpelihara di Polandia. Selama Perang Dunia Kedua, Marwold adalah markas besar Oberkommando des Heers, Komando Tinggi Angkatan Darat Nazi. Sekitar 1.500 tentara termasuk jenderal dan perwira ditempatkan di markas Wehrmacht di Masuria selama Perang Dunia Kedua. Untuk peninggalan Nazi dari masa perang yang terbanyak pernah didapatkan di sebuah negara, justru itu berada di Argentina. Koleksi yang cukup banyak tentu saja makin kaya cerita. Terdiri dari selembar scarf, kotak-kotak kecil dengan simbol Nazi dan beberapa senjata pertempuran jarak dekat, beberapa jenis patung-patung kecil,
aksesoris dan magma kecil, lagi-lagi ada patung elang dan masih banyak lagi perintilan-perintilan lainnya. Semua artefak di sini ditemukan oleh kepolisian setempat di sebuah ruangan rahasia dalam sebuah rumah yang berada di dekat Buenos Aires. Setidaknya ada sekitar 72 jenis artefak yang ditemukan. Sebuah penemuan tadi seperti sebuah kapsul waktu, menceritakan sedikit banyaknya tentang Nazi, partai sayap kanan radikal yang ternyata tahu seni bermain simbol, propaganda dalam sebuah benda, serta tahu bagaimana cara menyimpan sejarah. Mereka juga pandai dalam bersembunyi dengan keahlian kreasi ruang rahasia yang rumit. Dan catatan sejarah memang sepenting itu. Selain memberikan kita clue atas apa yang terjadi di masa lampau, juga bisa membawa kita menelusuri jejak-jejak lampau. Paul Allen, pendiri Microsoft yang ayahnya pernah bertugas di Perang Dunia Kedua, membentuk tim peneliti untuk menelusuri puing-puing Musashi, kapal perang Jepang dari Perang Dunia Kedua. Tim Allen dibantu oleh catatan sejarah dari beberapa negara. Segala data dikumpulkan, pencarian dilakukan selama kurang lebih 8 tahun. Dan akhirnya lewat Twitter mereka mengumumkan penemuan kapal perang itu pada tanggal 1 Maret 2015. Di kedalaman laut lebih dari 1 km di dasar laut Sibuyan, di lepas pantai Filipina. Kapal perang ini tenggelam di tahun 1944 dengan puing-puing yang ditemukan seperti kemudi, bangkai geladak yang udah ditumbuhi tanaman laut. Diluncurkan tahun 1940, ditemukan kembali pada tahun 2015. Kapal perang ini menambahkan penyusunan narasi tentang Perang Pasifik Perang Dunia Kedua. Dengan sisa-sisa senjata pelontar, bangkai kapal ini terlihat begitu menyeramkan di bawah sana. Saat Perang Dunia Kedua, kapal perang ini ditenggelamkan oleh kapal perang milik Amerika Serikat. Terjadi selama pertempuran Teluk Leyte, sebuah pertempuran laut terbesar dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jepang dikalahkan oleh aliansi Amerika-Australia. Namun kala itu, ahli perang tidak mengetahui lokasi pasti tenggelamnya, hingga Allen mencari tahu. Selain narasi Perang Pasifik terbesar semakin kaya, penemuan ini juga menutup kisah pencarian jejak keluarga Allen yang menjadi salah satu marinir kala itu. Ya, perang hanya menyisahkan puing-puing dan kehancuran. Sekali lagi, tidak ada yang menang dan kalah. Yang ada hanya sisa-sisa.